Yang penting pemerintah, DPR, dan terutama KPU serius betul untuk melaksanakan pilkada kapanpun itu dengan mematuhi protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau jalan lurus saja. Kenapa begitu? Karena isu yang ingin saya komentari ini, isunya sudah beredar di berita di mana-mana, yaitu tentang ditunda atau tidak ditundanya pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020. Serba dilematis memang, Sobat era sekalian, karena banyak kepentingan yang tentu bersilangan. Yang menunda punya kepentingan, yang minta diteruskan juga punya kepentingan. Coba kita ulas satu-satu. Apa alasan pemerintah misalnya mengatakan bahwa ini harus go ahead? Mulai dari alasan formalnya dulu. Pertama-tama pemerintah mengatakan bahwa pilkada ini kan hak konstitusional, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. The right to vote dan the right to be elected atau the right to be a candidate. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Tapi jangan lupa Sobat era sekalian, ada hak lain juga yang sama pentingnya, bahkan lebih penting, yaitu hak atas kehidupan atau hak hidup, the right to life. Ada juga hak atas lingkungan yang sehat, health environment. Jadi tidak bisa kemudian hak ini standing alone, berdiri sendiri. Dia harus juga memperhatikan kemungkinan terganggunya hak-hak yang lainnya. Nah, kalau ditunda, tidak berarti terjadi pengurangan atau pelanggaran terhadap hak untuk memilih dan dipilih, karena hak tersebut tidak dihilangkan, hanya penggunaannya itu ditunda. Ya tentu kalau kita bicara ditunda untuk waktu yang tertentu. Misalnya 6 bulan ke depan, dan kita akan evaluasi lagi bagaimana, apakah akan dilaksanakan pilkada secara serentak dengan langsung, ataukah kita mencari jalan atau alternatif yang lain. Sobat era sekalian, pemerintah juga mengatakan kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Penuh ketidakpastian. Pertama-tama saya ingin mengatakan, yang membuat penuh ketidakpastian itu ya pemerintah sendiri, karena penanganannya yang terkesan tidak profesional. Mohon maaf. Pertama, terkesan meremehkan, kedua lambat, ketiga tidak fokus, dan keempat terjadi kekacauan manajemen pemerintahan, terutama di level atas atau level nasional. Jadi memang kalaupun ditunda 6 bulan lagi, kita belum tahu apakah akan berakhir atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun lagi COVID-19, 3 tahun lagi. Dan jangan lupa, penundaan dari September ke Desember 2020 itu dilandasi dengan keyakinan bahwa COVID-19 akan berakhir pada akhir tahun. Itu skenario yang diyakini. Bahkan ada yang lebih yakin lagi, ketika musim panas datang, Juni, Juli, COVID-19 akan segera berlalu. Nyatanya tidak ya. Nah, karena itu memang tidak ada jaminan. Karena itu juga, karena tidak ada jaminan, karena terus. Maka dalam penundaan yang kedua kalinya ini langsung diberikan alternatif kalau memang tidak bisa dilaksanakan karena COVID lagi. Salah satu alternatifnya yang saya usulkan adalah ya pemilihan oleh DPRD saja. Kan tidak ada resikonya. Nanti orang kan bilang, wah kalau dalam pemilihan DPRD nanti ini yang bermain. Pemilihan langsung pun ini pun juga bermain juga. Lebih parah ya. Karena melibatkan lebih banyak orang, lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kalau biaya sih relatif ya,
Jangan-jangan dengan DPRD jauh lebih mahal juga. Tapi kalau kita punya komitmen pengawasan yang kuat, libatkan KPK, libatkan stakeholders lainnya seperti NGO dan lain sebagainya, maka ruang gerak bagi suap menyuap itu akan makin sempit. Dan berikan sanksi yang tegas bagi mereka yang menerima atau menyuap, dengan sanksi diskualifikasi dan partainya dilarang untuk ikut mencalonkan pilkada 5 tahun berikutnya, atau bahkan disanksi tidak bisa misalnya beraktivitas selama beberapa tahun tertentu. Jadi ada keinginan atau tidak kita, saudara sekalian. Alasan ketiga mengatakan kalau ditunda nanti di PLT kan, dan PLT itu tidak bisa mengambil keputusan yang strategis dan lain sebagainya, padahal yang definitif diperlukan untuk mengatasi kondisi atau keadaan krisis. Waduh, itu terlalu sederhana, saudara sekalian. Pemerintah bisa keluarkan perpu atau perubahan undang-undang yang memberikan legitimasi kepada PLT untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahkan sebenarnya, saudara sekalian, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau PLT itu dijabat oleh mereka yang unelected, yang tidak dipilih, alias pejabat-pejabat birokrat dari kementerian-kementerian misalnya, atau dari kantor gubernur kalau dia untuk kabupaten kota. Mereka unelected, mereka non-elected official. Jadi harusnya yang menjadi PLT adalah mereka yang dipilih. Saya pernah mengusulkan misalnya begini, kalau kepala daerahnya tidak lagi mencalonkan diri, maka berikanlah PLT itu kepada kepala daerah. Toh dia sudah berpengalaman. Nanti orang akan bilang, wah nanti kalau dia korupsi bagaimana? Kalau dia korupsi, maka sesungguhnya tidak ada orang yang bebas dari tindak pidana atau jerat atau hukuman kalau melakukan tindak pidana korupsi. Kan begitu. Soal susah dan mudah, soal kong kali kong itu soal lain. Kalau kepala daerahnya mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wakilnya yang menjabat PLT. Kalau dua-duanya mencalonkan, yang menjabat PLT saya usulkan ketua DPRD. Sehingga PLT itu diisi oleh orang-orang yang elected. Nanti akan bilang lagi, wah bagaimana kalau ketua DPRD-nya nggak punya kemampuan? Aduh, kalau kita kejar-kejar semuanya, maka kemudian kita akan kehilangan kepercayaan diri. Padahal, birokrat belum tentu juga hebat. Ya, ini kan hanya soal pengetahuan teknis. Dan jangan lupa, PLT pun itu didampingi oleh sekretaris daerah. Kenapa saya tidak mengatakan lebih baik PLT-nya sekda saja? Enggak, karena dia unelected official. Kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa negara-negara lain buktinya juga menyelenggarakan. Ya itu nggak bisa dijadikan patokan. Setiap negara memiliki problemnya sendiri yang unik. Jadi kalau misalnya Korea Selatan menyelenggarakan pemilu, kemudian Jerman juga menyelenggarakan pemilu, Amerika Serikat juga akan pemilu nanti November nanti, tidak berarti kita pun harus ikut mereka. Karena yang menunda juga banyak. Contoh Selandia Baru, negara yang paling dianggap berhasil menangani COVID-19, tetap menunda. Karena mereka berpegangan betul, keselamatan warga adalah hukum yang tertinggi. Ada juga yang mengatakan nanti kita akan terapkan protokol yang ketat. Sobat era sekalian, saya termasuk orang yang tidak yakin bahwa protokol COVID-19 yang ketat itu bisa diterapkan dalam pilkada. Kenapa begitu? Karena kita tahu masyarakat kita adalah bukan masyarakat yang patuh atau taat hukum. Ya, kita masyarakat yang suka melanggar hukum. Apalagi hukum-hukum berpemilu, itu udah jagoannya melanggar. Sebagai contoh misalnya, kalau ada pelanggaran terhadap protokol COVID-19, kira-kira sanksinya apa? Kalau sanksinya cuma diperingatkan, teguran, orang Indonesia nggak pernah malu. Kalau sanksinya diskualifikasi, nggak boleh, tidak mungkin. Karena untuk sanksi diskualifikasi harus ada pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh
calon atau pasangan calon, barulah bisa didiskualifikasi. Dan basisnya harus undang-undang. Jadi tidak bisa basisnya hanya peraturan KPU kalau sanksinya diskualifikasi. Kedua, tidak bisa memberikan sanksi hanya berdasarkan laporan-laporan. Minimal harus ada putusan lembaga, baik lembaga pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan. Dalam konteks ini, lembaga pengadilan misalnya putusan pengadilan tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Di sini putusan atau keputusan Badan Pengawas Pemilu. Jadi sobat daerah sekalian, alasan-alasan yang dibuat pemerintah menurut saya kurang justified, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali untuk alasan-alasan yang barangkali tidak dikatakan, tidak disebutkan. Misalnya apa? Ya gampang ya, misalnya bahwa 9 Desember nanti Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution berlaga. Who knows? Itu juga mungkin menjadi alasan. Tapi alasan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan nalarnya secara ilmiah adalah ya soal kepentingan beberapa stakeholders yang barangkali sudah berdarah-darah untuk mempersiapkan ini semua. Pertama, kepentingan sang calon. Sang calon sudah berdarah-darah dalam mempersiapkan pencalonannya. Dan mungkin juga termasuk sewa perahunya. Partai politik juga sudah berdarah-darah dalam menyiapkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Dan juga berdarah-darah menerima upeti dari para calon. Ini berdarah-darahnya dalam tanda kutip ya. Bukan berdarah-darah, berpesta ya. Lalu siapa lagi? Partai politik ya, saya katakan tadi. Cukong-cukong pilkada. Nah, cukong-cukong pilkada nggak mau rugi. Karena mereka sudah menggelontorkan banyak dana. Baik langsung ke partai politik maupun kepada calon. Dan calon untuk membayar juga kepada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tanda tangan nominasi. Karena berlakunya yang namanya threshold dalam pilkada. Persis sama dengan presidensial threshold. 20% kursi atau 25% suara. Bedanya adalah di pilpres tidak ada calon perseorangan atau calon independen. Di pilkada ada, tapi beratnya minta ampun. Mungkin hanya sedikit pasangan independen yang bisa lolos. Salah satunya Bajo. Bagio dan Suparjo. Maksudnya biar Gibran tidak melawan kota kosong. Ya. Jadi sobat daerah sekalian, soal menunda dan tidak menunda ini rasanya ada alasan yang tidak disebutkan ketimbang alasan yang disebutkan secara formal seolah-olah itulah alasannya. Nah, sobat daerah sekalian, terakhir saya ingin berkompromi sedikit. Kalaupun pilkada itu harus diteruskan, maka pastikan nyawa manusia jauh lebih diperhatikan. Nyawa warga negara jauh lebih diselamatkan. Harus dibuat regulasi yang betul-betul ketat. Salah satunya, saya menyarankan adalah melarang semua kegiatan kampanye luar ruang. Jadi, semua kegiatan kampanye luar ruang ditiadakan. Calon atau kandidat hanya bisa melakukan kampanye melalui media dalam ruang atau media-media yang tidak langsung bertatap muka. Misalnya apa? Media sosial. Misalnya apa lagi? Televisi, radio, dan semua sarana komunikasi yang memungkinkan. Jadi berikan kebebasan kepada calon untuk mengeksploitasi jaringan media sosialnya atau jaringan televisi radionya. Dan ini lebih menjangkau dan mungkin juga lebih efektif ketimbang misalnya membolehkan pagelaran-pagelaran atau kampanye-kampanye outdoor yang mengundang artis sambil joget-joget dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita bisa meminimalisasi kerumunan. Karena kerumunan itulah pangkal soal dari yang namanya penyebaran COVID-19. Saya juga dikritik, katanya, wah ngomong saja. Kami juga ketika deklarasi juga berkerumun. Nah,
Kalau kritik yang benar tidak perlu kita bantah, itu juga justru PR agar protokol COVID-19 ini betul-betul ditaati oleh semua stakeholders. Jadi saya juga bagian dari kami ya memohon maaf kalau memang protokol COVID-19 itu kurang diperhatikan. Jadi saudara sekalian, untuk hal-hal yang baik ya kita harus akui. Selain itu bisa juga direkayasa agar penghitungan suara tidak dilakukan di TPS misalnya. Langsung kotak suara begitu selesai disegel dan dibawa ke kabupaten kota. Kalau itu untuk pemilihan bupati wali kota. Tapi kalau pemilihan gubernur, taruh di ibu kota provinsi. Bila perlu sewa stadion yang terbuka biar jauh lebih aman dari COVID-19. Jadi saudara sekalian, sebenarnya adalah kita mau menjalankan perspektif yang benar atau tidak. Kalau kita lempar kepada Satgas COVID-19, maka akan terjadi conflicting. Karena dalam pilkada itu, regulasi yang mengaturnya itu hanya undang-undang yang terkait sama pilkada dan peraturan KPU. Di luar itu tidak boleh. Tidak boleh ada aturan dari pihak kepolisian sendiri, aturan dari pihak Satgas COVID-19 sendiri, tidak boleh. Karena ini adalah hajat demokrasi yang memang leading sektornya adalah Komisi Pemilihan Umum. Bukan leading sektornya Kementerian Kesehatan atau BNPB atau Komite Pemulihan atau Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bukan. Ini adalah sebuah kontestasi politik di tingkat lokal dan leading sektornya adalah KPU sebagai pembuat regulasi yang akan dilaksanakan oleh KPU-KPU di daerah. Ya saudara sekalian, daripada kita melaksanakan pilkada galau, maka pikirkan dua hal. Satu, penundaan pilkada dengan batas waktu tertentu dan memikirkan skenario untuk pilkada tidak langsung, misalnya kalau masih ada COVID-19. Yang kedua, kalaupun bandel ingin tetap dilaksanakan, pastikan tidak boleh ada kerumunan alias larang semua kampanye di luar ruang, kegiatan di luar ruang, dan mudahkan penghitungan suara dengan satu tingkat saja agar masyarakat tidak berkerumun di tempat pemungutan suara. Dan dalam hari hanya ketika akan memberikan suara, pastikan juga mereka diundang berdasarkan jam atau waktu tertentu sehingga mereka tidak berkerumun yang mengakibatkan akan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Yang penting pemerintah, DPR, dan terutama KPU serius betul untuk melaksanakan pilkada kapanpun itu dengan mematuhi protokol COVID-19. Dan itu harus di sektor hulu dengan sanksi yang sangat tegas, bila perlu diskualifikasi kepada calon yang melanggar dan larangan kepada partai politik yang melanggar untuk mengikuti pilkada 5 tahun berikutnya. Ya saudara sekalian, itu saja pilkada galau kita. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.